Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Siffin. Sebuah peristiwa saat umat Islam berdiri saling berhadapan, bukan di hadapan musuh, tapi di hadapan saudara sendiri. Di medan itu, darah tumpah bukan karena kekufuran, tapi karena dua kebenaran yang tak lagi bisa duduk bersama. Perang Siffin bukan sekadar kisah lama. Ia adalah titik awal dari pecahnya barisan umat. Saat mushaf diangkat di ujung tombak dan fitnah mulai berbicara lebih nyaring daripada nasihat. Kita membahas Perang Siffin karena untuk memahami luka hari ini, kita harus kembali ke tempat di mana luka itu pertama kali terbuka. Perang ini bukan tentang Islam melawan kekufuran, bukan pula tentang iman melawan kemunafikan. Yang terlibat dalam perang ini adalah dua sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu dan gubernur Syam. Keduanya adalah tokoh besar dalam sejarah Islam. Keduanya beriman. Keduanya berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi sejarah mencatat, mereka pernah berhadapan di medan perang. Di tempat yang kelak dikenal sebagai Siffin, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyalahkan salah satu secara mutlak. Mereka tidak memihak dengan hawa nafsu, tapi menilai dengan ilmu dan adab terhadap para sahabat. Mereka meyakini bahwa apa yang terjadi adalah hasil dari ijtihad. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya 2 pahala. Jika salah, maka baginya 1 pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Ali bin Abi Thalib dipandang benar dan mendapat 2 pahala. Sedangkan Muawiyah, meski ijtihadnya dianggap keliru, tetap mendapat 1 pahala. Tapi di luar semua itu, umat tidak hanya menanggung perhitungan hukum. Umat menanggung perpecahan. Yang tersisa dari perang itu adalah luka. Luka yang membelah umat. Luka yang belum sembuh sampai hari ini. Karena saat pedang mulai diangkat dan mushaf belum dibuka, kebenaran menjadi samar. Kepercayaan mulai retak. Dan umat Islam mulai saling curiga. Perang belum dimulai, tapi arah sejarah sudah mulai berubah. Kecurigaan mulai tumbuh. Dan di antara barisan yang pernah bersatu di bawah panji Nabi Muhammad SAW, retakan mulai terlihat. Semua bermula dari satu peristiwa, wafatnya Utsman bin Affan. Khalifah ketiga itu bukan gugur di medan jihad, bukan mati di tangan musuh luar, melainkan terbunuh oleh orang-orang yang mengaku muslim, yang datang dengan alasan menuntut keadilan. Ia wafat dalam keadaan membaca mushaf, dan darahnya menodai lembaran yang dibacanya. Beberapa riwayat menyebut ayat terakhir yang disentuh darah Utsman adalah dari Quran Surat Al-Baqarah. "Cukuplah Allah bagimu, dialah sebaik-baik pelindung." Kekosongan kekuasaan setelah wafatnya Utsman membuka jalan bagi kebingungan. Kota Madinah tidak lagi menjadi pusat ketenangan. Para pemberontak masih ada di dalamnya, dan masyarakat umum tak tahu harus berpihak kemana. Di tengah kekacauan itu, satu nama disebut-sebut, Ali bin Abi Thalib. Sosok yang dikenal karena keilmuannya, keberaniannya, dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Awalnya ia menolak, tapi tekanan dari masyarakat membuatnya menerima baiat sebagai khalifah. Ali dibaiat bukan dalam suasana damai. Ia memimpin dalam kondisi negara yang hampir pecah. Dan itu membuat langkah pertamanya tidak mudah. Di antara barisan pendukungnya, ada yang pernah terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ada yang hanya diam saat itu terjadi. Dan ada pula yang tak tahu siapa pelakunya. Masalahnya, para pembunuh itu tidak bergerak sebagai satu kelompok. Mereka menyebar, membaur, dan menghilang dalam keramaian. Jika langsung menegakkan qisas tanpa kejelasan hukum dan saksi yang adil, maka itu bukan keadilan. Itu hanya akan melahirkan perang saudara baru. Maka Ali memilih menunda. Ia ingin menyatukan kembali umat, ingin menata kembali pemerintahan. Tapi pilihan itu tidak diterima semua pihak. Dari Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan menyatakan penolakannya untuk berbaiat. Ia bukan sahabat biasa. Ia adalah kerabat Utsman. Ia juga gubernur Syam yang telah ditunjuk sejak masa Umar bin Khattab.
Ia memiliki pasukan, pengaruh, dan kedudukan. Penolakannya bukan karena ingin menjadi khalifah, tapi karena satu hal, menuntut Kishash atas darah Utsman. Baginya, selama para pelaku belum diadili, maka tidak ada baiat. Ia menulis surat kepada Ali, meminta ditegakkannya Kishash. Tapi surat itu dibalas dengan penjelasan bahwa penegakan hukum membutuhkan syarat. Harus jelas pelakunya, harus ada pengadilan, harus ada stabilitas. Ali tahu keadilan yang tergesa hanya akan melahirkan ketidakadilan baru. Ia tidak ingin darah ditumpahkan atas dasar dugaan, tapi dari Syam, jawaban itu dianggap alasan. Dan dari situlah konflik berkembang. Surat demi surat dikirim, utusan demi utusan diutus. Tapi masing-masing tetap pada pendiriannya. Ali tidak bisa mencabut pedang kepada rakyatnya sendiri yang tidak terbukti secara hukum membunuh Utsman. Muawiyah tidak bisa menerima pemimpin yang membiarkan pembunuh Utsman bebas. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ali mengambil langkah paling bijak untuk mencegah pertumpahan darah di awal. Tapi kondisi umat saat itu sudah tidak siap untuk mendengar. Kebenaran yang lambat seringkali dianggap sebagai kelemahan. Dan kecurigaan tumbuh di antara barisan. Masalah lain muncul. Sebagian pasukan Ali ternyata bersimpati pada pemberontak. Sebagian lainnya justru ingin segera menyerang Syam. Kepercayaan mulai goyah. Di sisi lain, Syam sudah mulai mempersiapkan pasukan. Muawiyah belum menyatakan perang. Tapi penolakan itu sudah cukup untuk memicu barisan Kufah bersiap. Maka dua pusat kekuatan umat Islam mulai bergerak. Ali dari Kufah, Muawiyah dari Syam. Keduanya membawa orang-orang terbaik. Keduanya ingin memperbaiki keadaan. Tapi jalur yang mereka tempuh berbeda. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 disebutkan, "Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari mereka melampaui batas, maka perangilah. Yang melampaui batas itu sampai kembali kepada perintah Allah." Ayat ini diturunkan bukan untuk menghakimi siapa yang kafir, tapi untuk mengingatkan bahwa dua kelompok yang saling bertikai tetap berada dalam lingkup iman. Diplomasi berhenti di jalan. Dan keyakinan pribadi mulai mengalahkan usaha untuk memahami. Maka dua jalur yang berbeda pun bertemu. Di satu titik, di satu tempat. Di satu nama yang kelak tidak akan dilupakan sejarah. Siffin Ali bin Abi Thalib memulai langkahnya dari Kufah. Ia membawa amanah sebagai khalifah yang sah. Ia tidak membawa pasukan untuk menundukkan rakyatnya, tapi untuk menjaga marwah kepemimpinan. Di sekelilingnya ada sahabat-sahabat Nabi yang setia. Di antaranya Ammar bin Yasir, Malik al-Ashtar, dan Abdullah bin Abbas. Orang-orang ini tahu Ali tidak mencari perang, tapi mereka juga sadar jika fitnah dibiarkan, umat akan lebih hancur. Ali tidak membentuk pasukan dalam semalam. Ia membangun komando dengan hati-hati. Ia tidak ingin kekuatan yang lepas kendali. Ia ingin keadilan ditegakkan tanpa mengorbankan persatuan. Tapi keadaan tak lagi sederhana. Dari Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan juga bersiap. Ia bukan orang asing bagi umat Islam. Ia pemimpin wilayah penting dan pengaruhnya mengakar. Ia tidak mengangkat dirinya sebagai khalifah, tapi ia mengangkat satu bendera, menuntut Kishash atas kematian Utsman. Pasukan Syam terbentuk dengan rapi. Ratusan ribu orang berkumpul, bukan untuk memberontak, tapi untuk membela kehormatan darah Utsman. Setiap langkah mereka membawa keyakinan bahwa mereka menolong yang teraniaya. Setiap persenjataan mereka dibalut tekad untuk memperjuangkan kebenaran yang mereka pahami. Dari Kufah dan dari Syam, dua arus kekuatan itu bergerak. Keduanya menuju tempat yang sama, sebuah dataran di tepi sungai Eufrat. Namanya Siffin. Tempat ini tidak pernah istimewa sebelumnya. Tapi setelah itu, ia akan menjadi saksi sejarah yang tak terhapuskan. Sebelum pertempuran, Ali dan Muawiyah masih saling mengirim utusan. Surat ditukar. Kalimat demi kalimat berusaha memperjelas niat masing-masing.
Tapi setiap penjelasan justru menambah kecurigaan. Ali meminta Muawiyah berbaiat. Ia menjelaskan bahwa darah Utsman tidak bisa dituntut tanpa proses yang benar. Ia tidak bisa menebas sembarang orang hanya untuk memuaskan dendam politik. Sebaliknya, Muawiyah meminta satu hal: tangkap pembunuh Utsman terlebih dahulu. Setelah itu, baru akan ada pembicaraan soal baiat. Tapi Ali tahu, siapa yang harus ditangkap belum jelas. Mereka tersebar, membaur, bahkan sebagian menyusup ke barisan pasukannya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir mencatat bahwa upaya damai masih terus dilakukan bahkan menjelang hari-hari terakhir. Masih ada harapan bahwa darah tidak harus tumpah. Tapi suara dari belakang barisan terlalu bising. Ada kelompok yang tidak menginginkan damai. Mereka tidak mencari keadilan. Mereka ingin kekacauan tetap hidup. Fitnah yang menyebar lebih cepat daripada pesan-pesan damai. Dan dari fitnah itu lahir ketegangan yang tak terbendung. Ali tetap mengedepankan musyawarah, tapi sebagian pasukannya mulai tak sabar. Mereka merasa Syam menghina kekhalifahan. Mereka merasa dikhianati oleh sesama Muslim. Di sisi lain, pasukan Muawiyah juga terbangun oleh amarah. Mereka tidak bisa menerima seorang pemimpin yang dianggap melindungi para pembunuh Utsman. Kedua belah pihak merasa benar. Keduanya merasa membela Islam. Tapi dalam keadaan seperti ini, kebenaran tidak lagi bersih. Ia terhalang kabut opini. Ketika dua pihak sama-sama yakin membela kebenaran dan tidak lagi percaya satu sama lain, maka medan perang menjadi satu-satunya tempat mereka berbicara. Maka pedang mulai diasah, perisai mulai disiapkan, pasukan mulai berbaris. Aba-aba belum terdengar, tapi pandangan mata sudah saling menusuk. Dan sejarah sedang bersiap mencatat sesuatu yang tidak akan pernah mudah dibaca oleh generasi setelahnya. Ali tidak menarik diri, Muawiyah tidak mengalah. Di tengah dataran Siffin, dua pasukan Islam berdiri saling berhadapan. Keduanya pernah salat berjamaah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya pernah berjihad melawan musuh yang sama, tapi kini mereka harus memilih diam atau saling menyerang. Beberapa sahabat masih mencoba mencegah. Mereka mengingatkan sabda Nabi, "Jangan kembali kafir sepeninggalku." Sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Hadis, riwayat Bukhari. Tapi suara itu tenggelam di antara derap kaki pasukan. Tidak ada yang menginginkan pertumpahan darah, tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena saat keyakinan sudah menjadi kaku, maka dialog tidak lagi cukup. Dua pasukan yang saling berhadapan di Siffin tak lagi mampu mundur. Perundingan gagal. Utusan sudah tak dipercaya. Surat tak lagi dibaca. Maka perintah bergerak turun dari masing-masing komando. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, pasukan Muslim mengangkat pedang terhadap pasukan Muslim lainnya. Hari pertama, darah mulai tumpah. Bukan dari pasukan Romawi, bukan dari kaum musyrik, tapi dari sesama umat yang mengucap kalimat yang sama, sujud ke arah kiblat yang sama, dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap doa mereka. Pagi itu, denting pedang tidak bisa dibedakan dari takbir. Derap kuda tak bisa dipisah dari seruan jihad. Tapi jihad ini bukan lagi melawan kekufuran. Ini adalah pertarungan antara dua pihak yang sama-sama merasa benar. Hari kedua, korban berjatuhan lebih banyak. Barisan pasukan Ali bertahan dengan keyakinan bahwa mereka memegang kebenaran. Di sisi lain, pasukan Muawiyah berperang dengan semangat membela kehormatan Utsman bin Affan. Tak ada yang mengaku menyerang duluan, tapi setiap tebasan mengarah ke dada saudaranya sendiri. Dalam catatan sejarah, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang lebih dulu kehilangan kendali. Tapi di medan Siffin, tidak ada ruang bagi keraguan. Yang ragu akan tumbang lebih dulu. Hari ketiga, suasana berubah menjadi kelelahan kolektif. Tapi pertumpahan darah belum berhenti. Dan di tengah medan yang menghitam oleh debu dan darah, seorang sahabat Nabi gugur, Ammar bin Yasir. Ia gugur di pihak Ali, dan kabar kematiannya mengguncang pasukan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Hadis riwayat Muslim.
Sabda itu dulu mungkin hanya dianggap sebagai peringatan. Tapi ketika tubuh Ammar jatuh, isyarat itu menjadi nyata. Pasukan Ali mulai yakin mereka di pihak yang benar. Jika Ammar gugur di barisan mereka, maka lawan mereka adalah kelompok durhaka. Tapi keyakinan itu tak serta-merta memberi kemenangan. Karena kekuatan di lapangan tidak hanya ditentukan oleh kebenaran, tapi juga oleh strategi, daya tahan, dan kepercayaan diri. Di sisi lain, pasukan Muawiyah mulai goyah. Tapi justru di saat itu, satu manuver muncul. Mushaf diangkat di ujung tombak. Dari seluruh arah, lembaran-lembaran Al-Quran dikibarkan, bukan sebagai tanda kemenangan, tapi sebagai ajakan untuk berhenti. Satu isyarat, damai. Tapi bagi sebagian orang, itu adalah siasat. Sebagian pasukan Ali melihat itu sebagai pengalihan. Mereka menolak berhenti. Tapi sebagian yang lain merasa mushaf tidak boleh diabaikan. Disinilah perpecahan terjadi, bukan antara dua pasukan, tapi di dalam satu barisan. Ali mencoba menjaga kendali, tapi suaranya tenggelam dalam perdebatan. Yang satu berkata, "Jangan tertipu, ini hanya cara untuk menghentikan kekalahan mereka." Yang lain menjawab, "Jika kita terus menyerang, kita lebih buruk dari mereka, karena kita mengabaikan Al-Quran." Ali tahu, mushaf itu diangkat bukan karena niat tulus, tapi ia tidak bisa memaksa semua orang untuk percaya padanya. Pasukannya mulai ragu. Sebagian dari mereka memaksa Ali menerima tahkim, sebuah jalan tengah berupa arbitrase. Perundingan di luar medan perang. Ali menolak. Tapi suara penolakan tak lebih kuat dari desakan pasukannya sendiri. Akhirnya Ali setuju. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan perdamaian. Ini adalah jebakan. Karena tahkim yang dimaksud bukan musyawarah, tapi panggung baru. Bukan untuk menyelesaikan konflik, tapi untuk mengatur ulang kekuasaan. Tapi babak baru dari fitnah yang lebih dalam. Ali bin Abi Thalib akhirnya menerima tahkim, bukan karena meyakininya sebagai solusi, tapi karena desakan dari pasukannya sendiri yang terbelah. Ia tahu keputusan itu tidak ideal. Tapi dalam kekacauan, bahkan pilihan yang buruk bisa terlihat sebagai satu-satunya jalan keluar. Dua perwakilan ditunjuk dari pihak Ali, Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang dikenal lembut dan tidak suka konfrontasi. Dari pihak Muawiyah, Amr bin Ash, seorang politikus cerdik, ahli retorika, dan sangat berpengalaman dalam urusan muslihat. Kesepakatan awalnya tampak sederhana. Kedua pihak setuju untuk mencabut klaim kekuasaan, lalu menyerahkan urusan kepemimpinan kepada umat. Ini terlihat seperti langkah menuju islah. Tapi di balik meja perundingan, sesuatu yang lain sedang disusun. Abu Musa dengan keluguannya benar-benar mengira bahwa lawannya akan bersikap jujur. Tapi Amr bin Ash datang dengan rencana. Ketika saatnya deklarasi tiba, Abu Musa bicara lebih dulu. Ia menyatakan, "Aku mencabut Ali dari kepemimpinan sebagaimana aku mencabut cincin dari jariku." Lalu ia menoleh kepada Amr bin Ash. Giliran Amr bicara, tapi bukan kalimat damai yang keluar. Ia justru berkata, "Aku menetapkan Muawiyah sebagai pemimpin, sebagaimana Abu Musa mencabut Ali dari kepemimpinan." Abu Musa terdiam. Ia sadar, dirinya diperdaya. Tahkim berubah menjadi tipu daya. Ali murka. Tapi lebih dari itu, kerusakan sudah terjadi. Umat sudah semakin bingung. Suara yang tadinya memaksa untuk berdamai, kini membisu. Sebagian justru berbalik arah. Kelompok Khawarij yang sebelumnya mendesak Ali untuk menerima tahkim, kini mengkafirkan Ali karena menerima tahkim. Fitnah berkembang cepat. Apa yang dimulai sebagai upaya musyawarah berubah menjadi tuduhan, pengkhianatan, dan pemecahan. Ali kembali ke Kufah, tapi kekuatannya melemah. Legitimasi yang sebelumnya kuat, kini mulai goyah. Di saat yang sama, kelompok Khawarij mulai bergerak sendiri. Mereka menyebar, menyerang siapa saja yang berbeda pandangan. Mereka menganggap seluruh pihak telah menyimpang, termasuk Ali sendiri. Dan dari kelompok inilah, muncul satu orang yang kelak mencatatkan sejarah kelam. Di pagi hari yang sunyi dalam perjalanan menuju masjid, Ali bin Abi Thalib ditikam. Pelakunya, anggota Khawarij Ali wafat. Dunia Islam kehilangan salah satu tokoh paling mulia. Di sisi lain, Muawiyah menguat.
ia akhirnya mengambil alih kekuasaan secara de facto, tidak melalui penunjukan syura, tidak melalui baiat yang utuh, tapi melalui runtuhnya lawan politiknya sendiri. Perang berakhir. Tapi bukan karena menang, tapi karena luka sudah terlalu dalam. Siffin tidak menyisakan pemenang, yang ada hanya tubuh-tubuh yang ditinggalkan sejarah. Dan sejak saat itu, umat Islam tidak lagi satu. Muncul Khawarij yang memusuhi semua pihak, muncul Syiah yang mengkultuskan satu pihak, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berdiri di tengah, mengambil sikap adil terhadap para sahabat, menilai bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pihak yang lebih dekat pada kebenaran, namun tidak mencela Muawiyah. Karena kedua pihak adalah mujtahid, dan ijtihad dalam Islam, selama dilandasi keikhlasan dan ilmu, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya 2 pahala. Jika salah, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Ali mendapat 2 pahala. Muawiyah, yang ijtihadnya keliru, tetap mendapat 1 pahala. Tapi umat harus menanggung akibatnya. Perang Siffin adalah pengingat bahwa fitnah bisa datang dari dalam, bahwa keyakinan yang dibalut fanatisme bisa melahirkan perpecahan, dan bahwa kebenaran tidak selalu dimenangkan dengan pedang. Kadang, ia justru tertinggal di belakang setelah semua suara diam dan semua tubuh terjatuh. Jika Anda merasa kisah ini membuka pandangan dan ingin terus menelusuri jejak-jejak sejarah Islam dengan sudut pandang yang adil dan terang, silakan subscribe channel Lauhul Mahfudz. Di sini, setiap cerita bukan sekadar narasi, tapi upaya memahami umat dengan ilmu dan ketenangan. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan mari terus belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.